Halo guys, kembali lagi di channel kami. Saya Yahya dan ini teman saya Aditya. Kami di sini akan menganalisis kasus tentang rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu bentuk pembunuhan berencana. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Mari simak video kami sampai akhir. Kasus penggunaan kembali alat rapid test antigen bekas ini yang terjadi di lantai M Bandara Kuala Namu International Airport atau dalam kurung KNIA merupakan kejahatan yang parah. Selain itu bisa juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Adapun kejahatan yang berpadu macam-macam bentuk kejahatan, apa tindak pidana, penipuan, atau melanggar tindak pidana hukum konsumen dengan menggunakan alat farmasi bekas yang dapat merusak kesehatan manusia. Kasus ini jika diperluas melalui konstruksi hukum bisa disamakan dengan perbuatan orang yang akan melakukan percobaan pembunuhan berencana. Maka terapkan sanksi hukuman maksimal karena melakukan pada saat negara darurat COVID. Orang-orang cemas dengan virus COVID, malah pelaku memanfaatkan dengan kecurangan dan kejahatan. Jadi kasus ini sangat jelas unsurnya dari niat, motif, dan ada perbuatannya. Mereka dengan sengaja melakukan daur ulang alat tes antigen yang berpotensi terjadi penularan. Jadi korban-korban yang selama ini yang dipositifkan oleh unit laboratorium Kimia Farma ini harus melaporkan atau meminta ganti rugi dan menuntut kepada PT Kimia Farma dan PT Kimia Farma harus membayar ganti rugi. Karenanya penyidik harus menarik pihak perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan atas kejadian ini. Nah, ini juga pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas di ruang publik yang menyelenggarakan tes antigen atau PCR swab. Perlu dipastikan proses penanganannya dan verifikasi tes berjalan dengan baik guna menghindari kasus yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Dan ini juga sudah menjadi langkah wajib bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan juga transparan agar dampak tersebut tidak meluas. Konsumen juga dituntut untuk lebih teliti dan memahami tentang alat tes COVID-19 demi keselamatan bersama. Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Renti Maharanai mengatakan, kejadian tersebut jelas merupakan pelanggaran pasal 7 JO, pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak memenuhi apa yang terjadi kewajibannya, yaitu untuk beretikat baik dalam pelayanan rapid test antigen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa layanan serta alat rapid test antigen tersebut adalah benar-benar baru, bukan bekas. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemalsuan alat rapid test antigen dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 miliar. Oke guys, sekian dari analisis dari kami. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang enak didengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini.